Izin bertanya, Bib. Oh ya, silakan. Oh ya. Mengenai kredit usaha rakyat di perbankan, untuk modal usaha diperbolehkan misal minjam puluhan juta namun ada bunganya, dan untuk hasilnya apakah dinamakan riba atau tidak, Bib? Dan mengenai dosa untuk ibadahnya apakah berdosa atau tidak, Bib? Jadi Allah menghalalkan bai' wa haramallahu riba. Allah menghalalkan dagang dan Allah mengharamkan riba. Riba ini termasuk yang ditanyakan tadi, itu termasuk riba apa? Pinjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan lebih. Pinjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan lebih. Kalau terjadi seperti itu ketika dia minjem di bank, koperasi, seseorang minjem sama orang itu, sama, bukan bank tapi dia pribadi, tapi pinjam 10 juta balik 12 juta, ini riba. Begitu juga di tempat-tempat lain, riba. Lalu uang pinjaman ini dijadikan modal, maka modalnya ini dari modal yang haram. Setiap sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka selanjutnya seterusnya pun akan menjadi haram. Ibadahnya, kata Nabi Muhammad, kalau ada 1 dirham yang haram, 999 dirham halal, 990 dirham halal, 1 dirham halal, lalu dibelikan baju dengan harga 1000 dirham, maka baju itu dibawa sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu gara-gara 1 dirham dipakai. Bagaimana kalau di darah daging? Sudah jadi darah daging, bagaimana kalau sudah jadi darah daging? Yang haram itu sudah jadi darah daging. Jadi apakah sholat kita diterima? Wallahu a'lam. Yang makan yang halal saja sholatnya belum tentu diterima, apalagi makan yang haram. Yang bajunya dari yang halal saja belum tentu diterima, apalagi yang bajunya bercampur dengan yang haram. Makanya hati-hati dalam memulai bisnis. Hati-hati dalam memulai bisnis. Mulailah dengan bisnis yang kecil tapi halal. Modal 1 juta halal, modal 10 juta haram. Modal 1 juta untungnya 100.000, modal 10 juta untungnya 1 juta. Tapi yang 1 juta halal, yang 10 juta haram. Pilih yang mana? Pilih yang mana? 1 juta karena cuma ngomong kosong. Tapi coba faktanya, pilih mana? 1 juta atau 10 juta? Kalau duitnya ada nih sekarang, pilih mana? 10 juta. Ada lagi yang lain? Masalah riba tadi gitu. Jadi kita yang udah terlanjur menggunakan pinjaman itu untuk usaha, Bib, apa yang harus kita lakukan, Bib? Biar hasilnya itu menjadi berkah. Iya, sudah terlanjur basah, mandi sekali. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur basah? Terlanjur basah, tobatlah dengan setobat-tobatnya. Usaha tadi itu kita tetap teruskan, tapi dengan bertobat tidak akan mengulangi lagi, dan perbanyak sedekah. Niatkan untuk mengembalikan uang-uang orang yang telah dimakan daripada perihal riba tadi. Perbanyakkan sedekah. Niatkan sedekah terus, jangan pelit, banyak sedekah terus. Niatkan mengembalikan uang orang-orang yang riba tadi. Riba itu kan makan uang orang. Orang memakan duit kita, berarti kita membantu orang itu untuk maksiat. Kita perbanyak sedekah. Stop. Itu karena kita korban riba.
Karena kita korban riba. Kalau yang pemakan riba, rentenirnya. Kalau kita pemakan, kalau kita ini korban, kita minjem 10, kita balikin 2, berarti kita korbannya, tapi tetap dosa. Nah, yang memakannya dia harus kembalikan 2 juta itu ke kita kalau dia mau tobat. Yang pemakan riba itu, yang pemakan riba itu, dia harus kembalikan 2 juta kita kalau dia mau tobat. Kenapa? Karena dia sudah memakan uang kita secara zolim. Kalau kita korban, stop, berhenti sudah. Tobat sama Allah, banyak sedekah, banyak ibadah. Mudah-mudahan ini harta menjadi berkah. Karena kita korban. Ada lagi yang lain?